Baik. Baik, kita berada pada kasus 2 dari kelompok A1, yang bertindak sebagai coach yaitu Adriana, coachee yaitu Nuzul Haq, dan pengamat yaitu Mutmainnah. Pada kasus 2 ini, seorang murid bercerita merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid ini merasa tidak nyaman ketika guru sedang menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dan dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Baiklah, pada kesempatan ini peranan coach dan coachee dalam menyelesaikan masalah ini akan dilakukan berikut. Silakan. Nyusul, Mem lihat kenapa kamu berdiri saja di situ. Ada apa? Oh iya, Mem, ini kebetulan saya bertemu dengan Mem di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin berbincang dengan Mem. Oh iya nak, bisa. Mem ada waktu. Bagaimana kalau kita ngomong-ngomong di gazebo? Di sana agak-agak sejuk suasananya. Baik, Jadi Mem. bagaimana nak? Bisa coba diceritakan? Iya, begini Mem, belakangan ini tuh saya tidak terlalu nyaman dengan salah satu mata pelajaran di sekolah. Ya, ya. Terus yang ingin Nak Nusul capai di akhir diskusi kita itu apa ya? Boleh Mem tahu? Iya, jadi saya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Mem. Iya, coba Nak diceritakan, siapa tahu Mem bisa bantu. Iya, jadi begini, jadi saya bingung, Mem, itu saya diperlakukan tidak adil oleh salah seorang guru mata pelajaran. Kira-kira ya apa yang harus saya lakukan, Mem ya? Boleh kamu ceritakan ke Mem. Kira-kira yang kamu rasakan itu seperti apa? Jadi saya merasa itu diperlakukan seolah tidak adil begitu oleh guru mata pelajaran tertentu. Oh gitu ya. Jadi apa yang membuat kamu merasa tidak adil dari guru itu? Coba sampaikan ke Mem yang lebih rinci gitu. Jadi begini Mem, jadi guru itu buka les privat ya, les yang melibatkan kita semua di kelas, les privatnya. Kemudian sebagian besar teman-teman saya di kelas itu ikut les privatnya. Nah saya karena saya ini orang tidak mampu, bapak saya hanya kuli bangunan, saya merasa tidak nyaman. Jadi saya tidak ikut les privat itu dan saya tidak nyaman ketika saat guru saya itu sering menyindir saya tidak mau ikut les privat seperti itu, Mem. Oh iya, betul ya. Kayaknya memang kalau sudah kondisi seperti itu memang terasa tidak nyaman ya. Selain tidak nyaman, kira-kira hal lain yang Nak Nusul rasakan itu bagaimana itu? Jadi selain tidak nyaman, Mem, saya itu merasa bahwa nilai saya itu tidak diperlakukan adil. Padahal saya merasa saya lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan teman-teman saya di samping saya. Nah, itu para murid yang mengikuti les privat itu justru mendapatkan nilai baik, nilai lebih tinggi dibandingkan saya, padahal saya lebih bisa dibandingkan dengan teman saya. Ya, Seperti itu, Mem. Alhamdulillah. Kalau boleh Mem tahu kira-kira seperti apa yang Nak Nusul rasakan, seperti ketidakadilan yang tadi Nak Nusul sampaikan, bisa diperjelas atau bisa ceritakan lebih mendetail lagi kepada Mem? Ketidakadilan yang seperti apa itu maksudnya? Jadi seperti ini, misalnya rasanya saya itu sudah misalnya menjawab soal-soal yang diberikan kepada guru tersebut,
dengan benar. Saya sudah yakin dengan sebenar-benarnya, hakul yakin, 1000% saya menjawab pertanyaan itu dengan benar. Tetapi nilai yang saya dapatkan itu rendah, di bawah KKM. Nah ini saya merasa tidak nyaman. Kenapa saya diperlakukan seperti itu? Kayak merasa diperlakukan tidak adil seperti itu, Mem. Ya, terus jadi setelah itu kira-kira langkah-langkah apa ya yang telah Nak Nusul lakukan dalam menghadapi masalah Nak Nusul ini? Apakah sudah ada strategi atau semacam apa yang ingin Nak Nusul laksanakan atau lakukan? Iya, Adakah? jadi selama ini saya itu sudah rajin belajar, Mem. Jadi kalau teman-teman saya tidur itu saya bangun belajar. Kalau teman-teman saya pergi bermain, saya tetap belajar. Jadi kalau teman saya pergi di kantin, ya saya tetap kantin makan, tetapi tetap saya belajar di situ, Mem. Jadi tidak ada hari, tidak ada detik, tidak ada menit pun tanpa ada pelajaran yang saya dapatkan, saya pelajari, saya ulang-ulang pelajaran tersebut. Nah, pelajaran itu juga yang membuat saya merasa yakin dengan nilai saya yang tinggi. Nah, saya tidak menduga ternyata nilai yang saya dapatkan itu rendah dan tidak, saya kurang tahu karena saya tidak ikut les privat guru tersebut atau gimana ya. Itu perasaan saya kayaknya gara-gara saya tidak ikut les privat itu sih kayaknya, Mem. Ya, agak-agak komplikatif juga ya masalahnya. Karena kalau telusuri, kayaknya kamu sudah melakukan beberapa langkah yang kira-kira bisa meningkatkan prestasi belajar kamu, termasuk dengan pelajaran yang tadi kamu sampaikan. Betul, good job ya. Dan senang dengan cara kamu belajar. Mudah-mudahan tetap komitmen ya. Nah, terus kira-kira kamu pernah tidak mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan? Pernah Nak Nusul didiskusikan? Ini kayaknya belum pernah sih, Mem, karena tapi yang saya lihat ini sebelum teman-teman saya itu les privat ke guru tersebut, ini saya selalu merasa nilai saya itu tinggi. Jadi yang saya lihat itu nilai saya tinggi sebelum ikut privat itu, tapi setelah mereka ikut les privat, saya tidak tahu kenapa nilai saya lebih rendah dibandingkan mereka. Nah, sedangkan saya yakin nilai saya itu bisa bersaing lah dengan mereka semua itu. Iya. Oke, baik. Jadi Nak Nusul kira-kira untuk sekarang ini, apa yang akan Nak Nusul lakukan? Kira-kira seperti apa Nak yang bisa Nak Nusul ke depannya atau yang akan Nak Nusul kerjakan? Apa kira-kira? Tadi sebenarnya saya berdiri di depan ruang guru itu berkeinginan untuk mau ketemu dengan guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini. Nah, selama ini kan jangan sampai selama ini kan saya menggibah dalam hati, Mem. Yang menggibah dalam hati lah, ini kenapa guru saya kasih nilai rendah seperti ini. Jadi makanya supaya itu tidak menjadi dosa dalam hati, ya saya mau ketemu dengan gurunya, langsung konfirmasi saja. Itu tadi, Mem, sebelum kita ketemu tadi. Iya, seperti itu, Mem. Jadi sudah dilakukan, sudah ketemu ibu atau bapak gurunya yang tadi? Iya, tapi takut, Mem. Jadi saya takut dimarahi nanti. Jadi itulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Iya juga sih, tapi gurunya kan pasti kalau ditemui secara baik-baik ya otomatis kan tidak akan marah, apalagi kalau Nak Nusul temui ya tentunya pasti dengan tujuan yang baik, apalagi kan orang marah pasti ada sebabnya ya. Iya. Jadi dicoba saja dulu. Baik, Mem. Ya. Terus gimana kira-kira? Iya, kalau mau dilihat sih enggak pernah, kalau di kelas itu enggak pernah marah sih sebenarnya. Menjelaskan materi juga sangat bagus. Saya senang sih sebenarnya diajar sama ibu tersebut, guru tersebut. Tetapi enggak tahu kenapa ya, Mem, gara-gara les privat itu, pasca les privat nilai saya rendah. Kenapa tidak ditanyakan langsung Nak Nusul? Itu kan juga salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah Nak Nusul. Kita kan mesti komunikasi supaya tahu kira-kira baiknya seperti apa yang kembali Nak Nusul mesti lakukan. Atau misalnya kan bisa sharing-sharing dengan gurunya. Ya kan, kalau tidak komunikasi ya tentunya akan tertutup akses
untuk nak nusul tahu kira-kira gimana caranya untuk menyelesaikan masalah nak nusul, ya kan? Boleh juga Mem ya. Jadi saya kayaknya harus Ya, tetap mencoba menemui guru tersebut ya, supaya betul. jelas. Bagus. Kalau nak nusul sudah coba kan setidaknya sudah ada usaha. Nah setelah nanti nak nusul ketemu dengan gurunya, ya sampaikanlah unek-uneknya ya kira-kira apa yang sebaiknya nak nusul atau apa sebaiknya nak nusul lakukan ya. Sampaikan semuanya ke gurunya. Saya yakin pasti ada solusinya. Iya. Kayaknya saya ingin menyampaikan ke guru tersebut bahwa saya tidak ikut les, kemudian saya akan bertanya kepada beliau apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Nah, selain itu juga saya ingin konfirmasi alasan saya mendapatkan nilai rendah itu alasannya apa? Apakah penilaiannya objektifkah? Ya, terbukakah sesuai dengan prinsip penilaian kah ataukah memang gara-gara tidak ikut les privat? Iya, Ya, kayaknya itu yang akan saya lakukan. Ya, bagus kalau seperti itu. Nah, kan selain itu tunjukkan kekuatan yang kamu miliki sehingga kan kamu bisa merasa betul-betul yakin bahwa meskipun nak nusul tidak ikut les, tetapi nak nusul bisa juga nilainya sama dan cara belajarnya juga sama dengan teman-teman yang ikut les. Nah, nak nusul harus sampaikan seperti itu, yakinkan gurunya bahwa tanpa les, insya Allah nak nusul juga bisa ikut, tapi sampaikan juga kira-kira bahwa alasannya tadi kan tidak bisa ikut les karena apa. Saya rasa gurunya bisa menerima. Yang penting komunikatif ya anak nusul. Iya Mem, siap. Jadi begini Mem, jadi sebenarnya kalau dilihat sebelumnya di kelas 7 itu saya selalu juara kelas. Nah, selain itu saya juga selalu belajar dengan rajin, mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Nah, saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawai yang saya miliki. Nah, tetapi itu akhir-akhir ini saya sejak saya dipanggil untuk masuk ke dalam Pelatda Makassar itu untuk cabang olahraga bulu tangkis. Nah, saya kan punya cita-cita mau ikut olimpiade internasional, Mem. Mau ikuti jejaknya Susi Susanti, Alan Budi Kusuma supaya dapat medali emas untuk membanggakan mengharumkan nama Indonesia, Mem. Nah, saat saya mengalami kesulitan belajar itu, nah karena kegiatan saya di pelatihan Pelatda itu ini sangat intens dan saya harus bolak-balik Makassar, Mem, selama 3 kali. Apakah itu mempengaruhi ya, Mem, atau gimana ya? Ya, kayaknya kalau melihat rutinitasnya yang cukup intens, ya kayaknya kalau melihat itu bisa jadi ya mempengaruhi belajar nak nusul. Tapi kembali lagi ke nak nusul, bagaimana untuk tetap optimis ya, untuk tetap bisa membagi waktu antara kegiatan ekstrakurikuler atau kemudian kegiatan akademiknya juga. Jadi intinya ya seperti itu, kita bisa bagi waktu supaya dua-duanya berjalan dengan baik. Ya, Nak Nusul ya. Siap, Mem. Nah, coba Nak Nusul pikirkan kembali tentang nilai-nilainya yang kemarin. Apakah karena tidak ikut les atau kurang belajar akibat kelelahan barangkali ada tidak nilai atau tugasnya yang ketinggalan? Iya, jadi kalau saya lihat sih kayaknya ada juga mungkin karena tidak terlalu fokus pada saat itu. Jadi mungkin ada juga pengaruhnya di situ, Mem. Jadi yang Nak Nusul akan lakukan sekarang apa itu? Mem mau lihat tindakan apa atau langkah-langkah nyata yang Nusul bisa lakukan sekarang? Iya, jadi saya tetap akan bertanya ke guru tersebut, Mem, untuk memastikan dugaan saya. Jadi saya tidak mau melanjutkan gibah dalam hati saya, Mem. Nah, selain itu saya juga mencoba untuk membuat jadwal belajar. Nah, untuk disesuaikan dengan jadwal latihan bulu tangkis saya, Mem, di Pelatda itu. Nah, karena menjadi atlet nasional itu adalah impian dan cita-cita saya, Mem. That's right. I know Pak Nusul. I know Nak Nusul bisa ya. Bagus sekali solusinya. Saya rasa itu solusi
salah satunya yang bisa mengatasi masalah yang Nak Nusul rasakan sekarang. Terus ada lagi kira-kira yang bisa Nak Nusul lakukan? Iya, untuk ikut tes rasa-rasanya tidak bisa, Mem, karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les. Untuk ikut les itu saya tidak bisa, Mem. Jadi kayak saya merasa waktu saya itu sangat sedikit, tidak sempat. Apalagi ya orang tua saya tadi sejak awal tadi saya sudah sampaikan ya hanya kuli bangunan ya, sangat saya tidak mau juga bebankan orang tua saya, Mem. Jangan sampai ikut les privat seperti itu uangnya banyak dikeluarkan, mestinya harus diberikan beras, lauk pauk sama keluarga, tapi dialihkan ke sana, Mem. Jadi makanya kayaknya rasanya saya tidak akan ikut les privat itu, tapi saya bisa meminta bantuan teman saya sebangku saya, Mem, yang kebetulan ikut les privat. Nah, mungkin saya lihat orangnya baik. Nah, dia selalu bersedia membantu saya kayaknya. Orangnya baik hati, Mem, kayaknya. Iya. Ya, Seperti itu, Mem, kayaknya. Luar biasa Nak Nusul ya. Luar biasa, Mem salut dengan curhatannya Nak Nusul, betul-betul sebagai anak ya mengerti akan kondisi orang tua. Ya jarang-jarang loh anak-anak zaman sekarang, tapi alhamdulillah didikan orang tua dari Nak Nusul itu ya kelihatan ya dari pribadi Nak Nusul. Nah, terus kira-kira rencananya apa kira-kira untuk mencapai tujuan? Iya, Bisa jadi barangkali kira-kira seperti apa ya? saya yang pertama akan menemui guru mata pelajaran dulu, Mem, untuk melakukan konfirmasi dengan dugaan gibah hati saya. Kemudian yang kedua, saya akan konfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan aktivitas latihan saya supaya itu semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga saya akan minta bantuan teman saya, Mem, di kelas untuk bisa membantu saya dalam belajar yang mungkin saya tidak dapatkan di les privat itu, Mem. Iya, luar biasa, bagus sekali rencana Nak Nusul itu. Saya harapannya Nak Nusul tetap komitmen ya, apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Kalau boleh, jangan tunggu lama-lama lagi ya, langsung cepat. Supaya cepat terselesaikan, begitu kan tidak ada beban pikiran lagi itu. Ya. Jadi kapan rencananya akan dilanjutkan, dilaksanakan? Rencananya besok pagi, Mem. Kayaknya lebih cepat lebih baik, Mem, ini. Kayaknya besok kayaknya lebih waktu yang pas sih kayaknya supaya si guru itu kondisi hatinya lagi nyaman ya kalau pagi. Kalau siang kan sudah padat biasa emosionalnya, Mem, ya. Jadi kayaknya besok pagi cocok, Mem. Betul. Jadi nanti kira-kira kalau siapa yang bisa kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen yang tadi Nak Nusul sampaikan ke Mem? Ada tidak orangnya? Iya, kayaknya saya mau minta bantuan dengan teman saya namanya Ardi, Mem. Kayaknya dia Teman juga sekolahnya. teman sekelas yang memang orangnya berani, Mem. Jadi kalau guru saya marah nanti Ardi saja yang hadapi, Mem. Jadi seperti itu rencananya, Kasihan Mem. Ardi ya. Nanti kalau sebenarnya marahnya ke Nak Nusul, tapi jadinya Ardi juga dengar ya. Iya, Mem. Tapi kalau yang dua-duanya mendengar setidaknya ya tidak bikin shock juga ya. Iya. Tapi saya mau ajak juga mau ajak juga Ali karena Ali itu termasuk anak kesayangan guru tersebut. Jadi bisa mengurangi marahnya nanti ibu guru tersebut. Ya, kayaknya seperti itu. Luar biasa kayaknya langkahnya ya, cari orang berani dan cari orang yang kira-kira bisa membuat gurunya itu jadi terenyuh lah, tidak tega marah-marah ya. Iya, semoga berhasil, Mem. Doakan, Mem, ya. Iya, kenapa tidak? Ini Mem sampaikan begini supaya anak Nusul tidak terbebani lagi. Saya doakan perasaan saya sudah lebih nyaman ini, Mem, kayak merasa mendapat. Lega ya? Iya. Pasti sudah lega. Iya. Karena yang kamu lakukan ini kan yang terbaik. Ya, anak Nusul sendiri yang menentukan yang kira-kira langkahnya tadi tentunya ya sudah dipikirkan secara matang. Ya, anak Nusul. Siap, Mem.
Saya ini berterima Demikianlah. kasih. Iya, saya berterima kasih nih sama Mem atas waktunya yang sudah mendengarkan cerita saya, Mem. Terima kasih. Ya, sama-sama Nanusul. Kalau ada problem ya sampaikan ke Mem ya. Siap, Mem. Oke, siapa tahu bisa membantu. Oke? Oke, Oke, terima kasih. Mem mengajar juga ya di kelas berikutnya. Ya, Mem, Sampai terima ketemu kasih. lagi ya. Baik. Assalamualaikum. Demikianlah proses coaching dari kelompok kami tentang kasus 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.